50. Akhirnya jadi 5 waktu. Lah sejarah niki sebelum Rasulullah sampai ke Mustawa, beliau itu sempat untuk dikenalkan Allah dalam satu zona yang disebut Sidratul Muntaha. Sidrah itu ada yang mengartikan sebuah pohon. Pohon yang dimana pucuk alam dunia, alam mulki, pucuk sudah. Setelah itu alam akhirat. Pohon bidara, ada yang mengatakan gitu. Tapi pengertian sidroh itu adalah kesadaran. Bagi kita adalah kesadaran. Muntaha notok, kesadaran notok. Maksudnya apa? Entar dulu. Jenengan dengan menjalankan sholat wusta, ini adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah untuk meninggalkan selain Allah. Kita ingat di dalam tauhid la ilaha illallah, jenengan bersaksinya hanya kepada siapa? Allah aja dah. Asyhadu, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku cintai, ku mintai tolong apapun kecuali Allah. Bersaksi itu bagaimana toh Bu? Menyaksikan itu melihat. Jasad kita dikasih Allah mata, namanya ainul basyariyah, untuk bersaksi terhadap wujudnya dunia dan seisinya. Ini akan bisa kita saksikan manakala mata dohir jasmaniah kita tidak ada penghalang, atau mata jasad kita tidak termasuk golongan mata yang buta. Pasti akan bisa melihat, oh ini masjid, oh ini anakku, oh ini jalan, oh ini bukan jalan, ini jurang, ini sungai, tahu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mata hati jenengan ini juga tidak buta? Ainul basirah, Allah menempatkan matanya hati kita disebut ainul basirah namanya, khusus untuk menyaksikan siapa sebetulnya yang menciptakan alam dan seisinya. Jawabannya adalah Allah. Betul? Wallahu khalaqakum, utawi Allah iku khalaqakum, yang menjadikan kita semuanya. Berarti kita asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita makhluk tidak boleh nyandang sifat ada. Karena sifat ada itu hanyalah sifat wajibnya Gusti. Terus pertanyaan aku, mengapa kita merasa ada? Deng deng deng. Inilah Pak Bu yang membuat hijab tutup hati kita sehingga kita tidak tahu siapa sebenarnya yang ada, yang kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam surat As-Saffat, kalau nggak salah, tolong dibantu barangkali nanti keliru, ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Betul? As-Saffat? As-Saff napa As-Saffat? As-Saff insyaallah. As-Saff nggih. Nggih. Wa ma ta'malun, padahal sing gerakno jenengan kalih kula yang menafaskan ini bisa masuk dan keluar, yang memperlihatkan, mendengarkan telinga kita dari suara, semuanya itu adalah Allah. Berarti kalau seperti ini Allah dekat apa jauh? Dekat Bapak Ibu. Dekat. Kalau toh Allah dekat, mengapa kita sebagai umat Islam khususnya tidak tahu?
Ayo berpikir kita dengan cerdas. Dibuka lagi di dalam untuk menegaskan. Al-Baqarah 115. Ini keberadaan Allah. Biar kita tidak, waktu sholat itu tidak hanya gugur kewajiban aja. Supaya kita waktu sholat tidak ingat kepada selain Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dari jagat timur sampai jagat barat, semua milik Allah, yang menggerakkan Allah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depan panjenengan ini ada wajah Allah. Niki buka inek mboten dalan lewat ilmu tauhid, Pak, mboten saged. Mboten saged. Jadi umat Islam ini harus mengenal ilmu tauhid. Harus. Kalau tidak mengenal ilmu tauhid, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Satu-satunya ilmu untuk mengesahkan pada Allah adalah ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu ada 4 tahap. Di dalam syariat la ilaha illallah, di dalam thariqah la ilaha illallah, di dalam hakikat la ilaha illa anta, di dalam makrifat la ilaha illa ana. Dan ini hanya ada di dalam Al-Quran satu-satunya. Mohon maaf, semuanya lengkap ini di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Rasulullah ketika Mi'raj, beliau itu dalam keadaan masih ada di dunia alias masih hidup. Sekarang kita, ayo, harus melakukan namanya suluk. Saya tidak mengatakan Mi'raj loh nih. Nanti kami salah. Miturut pandangan ulama syariah salah. Karena Mi'raj, Isra dan Mi'raj hanya terjadi terhadap kanjeng Nabi. Saya katakan suluk atau kholwat atau uzlah, apapun itu bentuknya, cuman pengertiannya adalah wa may yakfur bitawuti wa yu'min billah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitawuti wa yu'min billah. Ajaran tentang tauhid ini, Pak, tidak ada paksaan bagi umat. Boten. Masih kula mboten asal meksa jenengan harus boten. Kula tadi hanya menawarkan saja. Sebab saya juga harus memikirkan orang lain atas masa depan akhiratnya itu bagaimana. Saya tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, enggak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Niku dasar saya. Niku dasar saya. Ajaran yang mana yang tidak boleh dipaksakan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah sampean kali kula dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita lewat kesenangan kehidupan dunia. 3 hal tadi. Akhirnya apa? Kalau kita sudah terbelenggu, kita terjajah hati kita oleh nafsu, pasti kita harus mengikuti apa undang-undangnya hawa nafsu. Karena dia yang menjadi raja, yang menguasai kita, kita yang dikuasai. Sama dengan negara Indonesia dulu sebelum merdeka. Siapa yang menjajah, itulah yang berwenang memberikan undang-undang yang dijajah. Yang dijajah wajib mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Apa undang-undangnya hawa nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek ati sampean datang Allah dengan cara melalaikan. Sehingga jangan heran kalau waktu kita sholat lalai pada Allah. Diingatkan kita anak, istri, suami, pekerjaan. Itu.
Berarti Isra Mi'raj itu bisa kita ambil hikmahnya untuk dandani mutu nilai sholat. Bagaimana sholat kita yang tadinya selalu hati lari ke sana kemari, setelah pengajian ini dan ngeterapkan ilmunya, akhirnya kita hanya menghadap kepada Allah di depan kita. Ini wajah tuaj hiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am itu tadi ayat 97 kalau enggak berapa aku lupa Pak. Al-An'am 79. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Sebelum beliau betul-betul menghadap terhadap Allah yang hak, beliau niku sempat Pak Bu bertuhan kepada matahari. Sempat Bu bertuhan pada bulan bintang. Oleh karena beliau termasuk orang yang dipilih oleh Allah, pasti Allah selamatkan. Jenengan kali kula nggih mohon maaf, hati ini ada pengalaman masih menuhankan uang. Menuhankan harta benda. Bentuknya ya apa? Jatuhnya iman kita pada makhluk. Padahal Kanjeng Nabi sampun memperingatkan pada kita lewat hadisnya la haula wala quwata illa billah. Makhluk semuanya itu enggak bisa apa-apa. Tidak punya daya upaya untuk melakukan sholat, untuk bernafas, untuk apapun. Akan tetapi semuanya itu bisa terjadi semata-mata illa bil, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bagaimana caranya sholat wusta? Pun ringkes mawon. Ngeten. Ketika jenengan menjalankan sholat secara syariat, tolong hati jenengan diamlah sebentar. Sadari kalau jenengan bisanya berdiri, ruku, sujud, duduk, membaca arkanuha, rukun-rukuni sholat, hati sampai harus merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan. Jangan merasa bisa gerak sholat sendiri. Jangan merasa bisa mengucapkan rukun-rukunnya sholat sendiri. Tanamkanlah dan biasakanlah hati untuk merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan kita semua dalam hal apapun. Itulah cara untuk membenahi sholat kita yang asalnya kita ingat selain Allah. Sedikit demi sedikit pasti di situ akan nilai mutu sholat kita di mata Allah bertambah baik. Itu caranya. Nomor 2, jikalau jenengan mau estu mendukung dalam hal supaya hati ada rasa keinginan, cinta, rindu kepada Allah, buka di dalam surah Al-Insan ayat 25. Ini juga dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad dalem Gusti, baik siang maupun waktu malam, gunakan hatimu untuk selalu dan senantiasa ingat pada Allah. Nah niki Pak, berzikir maksudnya. Artinya jenengan kedah hati selalu ngucap Allah, 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 sambil merasakan dan meyakinkan kehadiran Allah sebagai sang penggerak makhluk seluruh alam dunia. Berarti tidak cukup kita berzikir sir mengucap Allah Allah dalam hati, akan tetapi jenengan wajib untuk merasakan kehadiran Allah sebagai sang penggerak seluruh makhluk di alam dunia. Sebab nyuwun sewu, setingkat Rasulullah niki mohon maaf dalam surat Al-Isra niki ya. Di situ ada kalimat asra,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti Rasulullah bisanya Isra dan Mi'raj, sinten yang memperjalankan? Setingkat baginda Rasulullah itu Pak, waktu Isra dan Mi'raj hatinya senden, tawakal kepada Allah, artinya tidak merasa beliau yang bisa bergerak sendiri, tetapi bisanya berjalan itu dasarnya karena digerakkan, diperjalankan oleh Allah. Jenengan nggih kedah ngoten, salat niki empun ngantos, jangan sampai kita merasa bisa sholat sendiri. Tanamkanlah hati untuk mengingat Allah. Itulah sidroh, kesadaran yang notok bahwasanya semua yang menggerakkan hanyalah Allah. Pun ngoten mawon materi ini pun berarti bagaimana caranya sholat bisanya tambah baik untuk ke depan, dan atau bagaimana ketika saat di dunia kita sudah ditemukan oleh Allah terhadap Allah itu sendiri. Jawabannya adalah benailah sholatmu dengan cara wassolatil wusta. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dumateng Bapak Ibu, tolong Bapak Panitia untuk membantu mengomandu jalannya pertanyaan kolom menika. Monggo, monggo. Bu, maju ke depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya itu sering mendengarkan YouTube jenengan. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita ini harus usul kepada Allah itu mulai kita masih hidup seperti ini, tidak nanti ketika kita sudah menghadap pada Allah, dalam arti kalau kita sudah meninggal, seperti itu nggih. Yang saya tanyakan, apakah dengan cara sholat wusta seperti tadi yang disampaikan bahwa pertama bahwa kita ini harus menghadirkan bahwa Allah itu adalah di depan kita, atau yang melaksanakan semua yang kita laksanakan pada waktu sholat itu adalah Allah, seperti itu. Apakah itu sudah dikatakan wusul sama Allah? Terima kasih, hanya itu saja. Terus yang kedua, masih ada tambahan, apakah kita ini sebagai seorang muslim, kalau kita belum belajar ilmu thariqat, hakikat, makrifat itu apakah masih pincang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika waktu sholat secara syariat terus kita ngetrapke melaksanakan juga sholatil wusta itu bisa untuk dikatakan bertemu Allah? Jawabannya, lihat dulu apakah ada beberapa tanda dalam hati jenengan kalau itu dikatakan bertemu. Ada tandanya Pak. Apa tandanya? Pertama, di dalam hati jenengan, fi qalbikum la yarawna li anfusihim syai'an. Pun sampean kecoki. Ketika jenengan sholat, dalam hati sampean ini tidak ada pengakuan kalau jenengan kali kula yang bisa melaksanakan sholat. Tidak. Dalam hal bertemu Allah niki bertingkat-tingkat Pak. Sebab ada makrifat Allah itu bi ismin, ada bi sifatin,
ada bi af'alin, ada bi bidatin. Lah niki nek umpama kula jaban tutuk magrib mboten mari. Singkat kata aja, singkat kata. Tanda-tanda salah satu di antara orang yang sudah makrifat atau bertemu Allah, menyembah Allah pada waktu sholat, dalam hatinya sudah tidak merasa dan tidak ingat kalau dirinya yang melakukan. Satu. Nomor dua, bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru di dalam hati jenengan bergemuruh rasa atau iman yang bisa menggerakkan semua sholat ini hanyalah Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar diri jenengan. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dawuh, aku iki, saya lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Mana dia? Laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa jenengan serupakan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut dengan sesuatu yang lain. Bahasane Pak Bu, mausufnya sifat hayat, hidup. Bukan hidup sing kula maksud sifat, tapi yang disifati itu. Itulah Quran dawuh, wujudnya tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain, tapi bisa Anda rasakan. Tapi bisa panjenengan rasakan. Makanya tadi saya katakan, rasakanlah kehadiran Allah dengan seyakin-yakinnya. Saya yakin jenengan kalau sudah terlibat di dalamnya waktu sholat mesti nangis sampean. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu pasti Bapak Ibu. Ini sejarah kisah Nabiullah Yunus di dalam perut ikan. Sudah merasa Allah dekat, makanya bahasanya anta. Anta itu engkau, panjenengan. Berarti kalau kita bicara anta, orangnya itu dekat sekali Pak. Kalau kita bicara la ilaha illa huwa, huwa berarti jauh. Ini berarti Allah sudah terasa dekat. Yang ketiga, salah satu di antara tanda kalau jenengan tadi waktu sholat dikatakan bertemu Allah, jenengan kali kula niki tatmainnul qulub, ati iki terasa ayem jenjem tentrem, ya. Wis pokoknya lazatnya sholat, nikmat manisnya sholat terasa di dalam dada jenengan. Ini nggak bisa jenengan tukar dengan harga nilai dunia seisinya, nggak bisa, nggak bisa. Ditukar dengan bidodoro, bidodari, atau Sri Kandi, nggak bisa. Nikmat dan tentramnya itu tidak akan bisa ditukar dengan nilai rupiah berapapun. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Itu tadi. Gak bisa jenengan gambarkan dengan sesuatu yang lain bahagia jenengan. Kalau ini sudah ada dan betul-betul terjadi pada hati jenengan pada saat waktu sholat, maka inilah yang Allah katakan, ini wajah tu wajia, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajia terhadap wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataros samawati wal ard, yang menciptakan isi langit wal ardi lan bumi. Jadi ati sampean boten eling menyang isine langit lan bumi. Tapi ati sampean iki madhep lan ingat pada
sosok, mboten. Nanti ora penak, mosok Gusti Allah disosok-sosok. Pada sesuatu yang menguasai dan menggerakkan seluruh isi alam langit dan alam bumi. Jikalau jenengan betul-betul menghadapna wajhiya pada Allah ini, apa ayatnya? Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sudah tidak lagi tergolong orang yang menyekutukan Allah. Berarti mafhum mukhalafah daripada ayat ini bagaimana makna kebalikannya? Jikalau hati jenengan masih menghadap terhadap isi langit lan bumi, maka ayatnya bukan wama ana minal musyrikin, manafinya itu harus manafinya hilang terhadap kita. Wa ana minal musyrikin, dan saya masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi nek miturut pandangan syariat, pokoke sholat. Gak pernah kita mau berpikir bagaimana nilai sholat ini di mata Allah. Wah, itu urusan Allah. Kita itu sering dibantah seperti itu, Pak Bu. Ketika saat kami berbicara tentang masalah kekhusyuan sholat, jawabannya apa? Sayyidina Ali enggak bisa kok. Hadisnya kan ngoten. Ada. Rasulullah memberikan sayubara terhadap para sahabat, siapa di antara Anda yang bisa sholat khusyuk, maka kami kasih serban hijau. Enggak ada yang bisa, Pak Bu. Tapi lantas hadis ini jangan dijadikan sebuah alasan bahwasanya selain Rasulullah termasuk Sayyidina Ali, sahabat-sahabat itu enggak bisa. Jangan begitu. Coba tak buktikan, tolong dilihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bagaimana Allah berkata? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong mukmin. Siapapun kita, apapun status kita, orang mukmin, sungguh beruntung dan bahagialah bagi orang mukmin ketika dalam waktu sholatnya dalam keadaan khusyuk. Nyuwun sewu, bukan berarti kami itu nyuwun sewu maidu wong sholate sing durung sempurna, ndak. Saya cuman ibarat daharan, saya tuangkan, terserah jenengan dahar opo ora niku senes urusan saya. Sebab ini tidak ada paksaan. Cuman begini, berhubung ini momennya adalah Isra dan Mi'raj, saya harus bicara bagaimanakah sholat yang sempurna itu. Wajib jenengan kali kula untuk menghadap dan bertemu Allah. Caranya salah satu diantaranya itu tadi. Pun itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang muslim atau muslimat, muslimin atau muslimat, orang-orang Islam laki maupun perempuan, mohon maaf, miturut kami sebelum meninggal wajib belajar ilmu tauhid. Sebab apa? Risalah yang dibawa Rasulullah itu tidak cuman risalatus syar'iyah, akan tetapi juga hakikiyah. Yang diajarkan Rasulullah bukan ilmu syariah saja, akan tetapi juga ilmu tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Setingkat kanjeng Nabi yang diutus Allah untuk membawa hidayah dan petunjuk di dalam agama yang benar, yaitu agama yang bertauhid, walaupun itu dicaci, dimaki oleh kafir Quraisy pada saat itu dulu, tetap Rasulullah sampaikan. Sekarang tugasnya. Tapi tidak pernah Rasulullah memaksa, enggak pernah. Semua itu tergantung umat. Ukurannya adalah hidayah.
ibarat gelas. Kalau selama gelas ikut tutupnya sudah diambil, kita kasih air mesti masuk. Kalau gelas itu tertutup, kita kasih air pun tidak akan bisa masuk. Artinya Bapak Ibu, bil huda wa dinil haq itu statusnya adalah hak asasi. Monggo kerso, monggo enggak, monggo. Sebab mengapa saya katakan wajib hukumnya bagi seorang muslim laki muslimat perempuan itu wajib bertauhid, tolong dibuka di dalam surat Al-Isra juga ayat 72. Itu menyangkut ruhaniyah kita Pak Bu, khususnya mata hati kita. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah sebab terhijabi oleh sesuatu, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu, dan lebih tersesat abani sabilan jalannya. Naudzubillah min dalik. Ini sebuah peringatan kita dari Allah langsung. Berarti tujuan ilmu tauhid adalah liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk membebaskan jiwa kita dari belenggunya hawa nafsu. Pun dados niki terserah panjenengan bagaimana jenengan mensikapi. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan, siapapun kita berstatus kaya, miskin, pejabat, rakyat, toh pada akhirnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Tinggal pertanyaannya, sudahkah ruhaniyahmu tahu jalannya kematian menuju Allah? Monggo Pak, Bu dipikir sama-sama. Ngoten nggih? Nggih, lanjut. Barangkali masih ada. Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pernah ngomong-ngomong sama seorang teman Pak. Teman tersebut saya tanya, apakah panjenengan tidak sholat? Nah, beliau bilang, saya tidak sholat dohir, karena sholat saya di hati. Jadi setiap saat saya itu sholat. Jadi beliau tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi diterangkan sewaktu sholat kita itu harus menghadirkan Allah di dalam ruh kita dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Sementara dalam hadis saya pernah mendengar, siapapun pada akhir hayatnya bisa mengucapkan itu berarti lisan Pak ya, la ilaha illallah, akan dijamin masuk surga. Mohon penjelasannya Ustadz. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menanggapi seorang teman yang bersikap seperti itu? Artinya jasmani tidak sholat, yang katanya rohani sholat. Ngeten Pak. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Sirul Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sholat itu ada golongan orang syariat, ada sholat golongan orang thariqah. Caranya ada sholat miturut pandangan hakikat, ada sholat miturut pandangan makrifat. Lah, bagaimana kita mensikapi pada teman yang seperti itu? Kita kembalikan status kita. Kita masih diletakkan Allah mana? Kalau kita masih diletakkan Allah babakan sholat secara syariat, ya nggak akan paham tentang babakan sholat secara thariqah, hakikat, makrifat. Berarti bagaimana? Ya sudah, sambil hati kita memohon petunjuk pada Allah,
lakukanlah sesuai dengan kelas kita masing-masing. Paham maksud kula? Wala ta'asu fi roihillah. Satu sisi janganlah jenengan kali kula niki putus asa dalam hal rahmat Allah. Salate wong thariqah itu Pak ngilangke hati dari sifat-sifat tercela. Tapi dia juga secara jasmani tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sholatnya orang hakikat Bapak Ibu apa? Nafi isbat, ninggalno iman selain Allah, ati marak nuju iman hanya pada Allah. Terus jasmaniahnya bagaimana? Ada Bapak Ibu yang beliau itu juga menjaga sholat secara syariat. Karena sistemnya beliau melakukan sistem wasilun. Wasilun itu apa? Dari bawah ke atas. Misalkan jenengan mau ke loteng, wajib hukumnya jenengan ini mencari tangga. Karena kita nggak punya sayap. Beda dengan burung. Langsung pur. Lah ngoten nggih. Rasulullah juga begitu. Oleh karena nggak punya sayap, maka pakai buruk. Allah menyiapkan buruk untuk tinggal landas niki. Bapak Ibu hadirin, kalau orang memakai sistem majedubun beda lagi. Apa sistem majedubun? Sistem di mana dia itu terbuka langsung awal-awal hatinya tentang zatnya Allah. Sehingga dia itu lupa akan dirinya. Akal juga lupa akan urusan dunia. Laksana orang tidur. Orang tidur. Jiwa atau ruh dengan roihan, ruh dengan akal Allah tarik. Akhirnya dia murhek. Bahasanya bigori aklin. Orang yang bigori aklin niku wajib sholat mboten? Cara dohil. Orang gila niku wajib sholat mboten? Mboten miturut madhab siapapun. Ya sudah anggap aja itu orang gitu aja. Lah enak toh. Anggap aja orang gila. Karena gilanya hati pada Allah, akhirnya baik akal maupun hati dia telah lalai dan dilalaikan oleh Allah dari urusan dunia. Ini apapun alasannya, kalau dihadapkan terhadap golongan am kita, mesti kita menganggap itu salah. Tapi kalau di mata Allah kita nggak bisa menghukumi. Jawabannya kita wallahu a'lam. Lah ngoten ta? Sing penting ngeten. Ayo diperiksa salat kita sendiri. Jangan pernah kita memeriksa salatnya orang. Ini seruan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, Pak Bu. Periksalah hatimu tentang bagaimana salatmu terhadap Allah. Jangan pernah memperiksa hati orang. Ini beliau. Rugilah Pak Bu kalau kita memeriksa perbuatan orang lain, satu sisi kita lupa diri kita masih kurang betul di mata Allah. Ini menurut beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam Mekatan. Rasulullah pun juga mengingatkan terhadap kita, jangan mudah kita itu mengaudit perbuatan orang lain sebelum kita mengaudit diri kita sendiri. Mekaten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lewat hadis man akhirul hayati biqauli la ilaha illallah fatakhalal jannah.
siapa yang akhir hayatnya itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah fadakhalal jannah, maka dijamin surga. Pak Bu, saya bertanya, surga pahala itu makhluk napa kholik? Makhluk ciptaan Allah, betul? Jenengan sholat yang dimaksud lillahi ta'ala menghadap siapa? Allah. Mengapa kita golongan kok menghadap dengan bentuk mengharap betul makhluknya? Ya, ini saya katakan sesuai dengan proses kita. Kita yang belum mengerti sholat wusta mesti seperti itu, Pak. Ukuran semua perbuatan kita mesti minta dibayar. Minta dikasih upah. Karena apa? Karena kita merasa kita yang melakukan. Bab di dalam masalah sholat, Pak, wajib hukumnya sampai lillahi ta'ala. Maksud karena Allah itu kita tidak ada tendensi apapun selain Allah, termasuk surga, termasuk neraka dijauhkan, termasuk pahala. Nggak boleh miturut loh nih lo, miturut golongan orang yang sudah istiqomah sholat wustonya. Tapi bagi kita yang belum mengerti rapopo karena tidak laksana gini. Kula wuto, Pak, berjalan di depan saya ada tembok, tahu ndak? Saya nabrak jebret, bendol, Pak. Salah enggak? Nek menurut kula mboten salah karena saya tidak tahu. Yang salah adalah bagi mereka yang tidak buta ketika saat saya berjalan tidak dituntun. Tidak diingatkan, tidak dikasih tahu kalau di depan saya ada tembok. Nyun sewu, makanya kami berkewajiban untuk genahke sinten sing sampean kali kula sembah niki. Sing penting wis tak kandhani. Urusan percaya gak percaya bukan urusan saya. Sebab mohon maaf, siapa yang didapuk kewajiban untuk tablek? Di antara beberapa sifat 4 Rasulullah, sidik, fatonah, tablek, aman. Siapa orang yang didapuk untuk tablek? Al ulama'u warasatul. Sebab nyun sewu, nek ulama sampai gak berani untuk mengatakan hal ini, mohon maaf, bukan sing salah kita sebagai umat, Pak Bu. Besok sing ditagih adalah pertama kali adalah ulama. Kecuali ulama sudah katakan, sudah Gusti saya ingatkan di depan ada tembok. Saya ingatkan tentang panjenengan yang harus disembah. Tapi ini ditolak oleh umat. Persis seperti Nabiullah Yunus alaihissalam. Kaumnya itu menolak semua risalah yang dibawa oleh baginda Yunus. Akhirnya Nabi Yunus niku keluar dari kaum itu sambil berdoa, ya Allah, hancurkan umatku yang menolak ajaran risalah panjenengan. Niki Nabi Yunus. Tapi nek Nabi Muhammad mboten. Ya Allah, berilah kesempatan pada umatku yang ingkar padaku. Sebelum kematian dia mau bertobat. Sebuah kisah, beliau itu setiap berangkat sholat subuh, tetangganya itu meludah terhadap beliau. Beliau nggak akan pernah mencaci atau membalas, enggak. Sampai pada satu saat tetangga itu jatuh sakit, Pak. Tiap hari nih Pak, tiap berangkat sholat subuh. Terus beliau menunggu ludahnya kok gak teko-teko. Karena beliau sakit. Akhirnya beliau itu sholatnya menjadi makmum masbuk. Makmum yang tertinggal.
Sahabat salah satu memberikan tahu, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang biasa meludah jenengan itu jatuh sakit. Bapak Ibu, inilah salah satu keistimewaan beliau. Belum ada satupun kerabat sahabatnya yang menjenguk kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama kali yang menjenguk. Akhirnya apa? Lewat sikap sifat beliau berdakwah seperti itu, akhirnya beliau luluh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ada lagi lebih ekstrim, putrane Abu Jahal. Sinten namine? Wong iku gede dukur gagah dempal. Putrane Abu Jahal. Mulai sejak kecil didoktrin oleh Abu Jahal untuk memusuhi Rasulullah. Sampai pada satu saat dia memimpin peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi terakhir ketika perang di mana Futuhul Ka'bah, Mekah. Asalnya Rasulullah kan terusir dari Mekah toh ke Madinah, ya dah. Terus merapat ke Mekah. Di situ ada putranya yang memimpin, putranya Abu Jahal untuk mempertahankan kedudukan kaum Quraisy. Abu Jahal sudah meninggal pada saat itu. Apa Pak? Semuanya dilibas oleh pasukan Muslim. Putranya Abu Jahal lari. Tapi dalam pelarian dia itu justru malah menemukan satu hidayah. Coba Rasulullah memaafkan sih, setingkat Rasulullah nih lho Pak, sifatnya memaafkan musuh manakala musuh itu sudah bertaubat. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebesar apapun dosa jenengan kali kula datang Allah, baik dosa jasmani yang ditimbulkan ataupun ruhani yang ditimbulkan, selagi jenengan mau bertobat tetap wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni. Tinggal kita mau apa ndak. Bentuk kita untuk bertobat yang nasuhan, dandani sholat. Titik. Berkenaan dengan pertanyaan tadi, apakah benar orang yang akhir hayat mengucapkan kalimat itu surga? Jawabannya, bagaimana ruhaniyahnya? Itu aja. Bikauli, bahasa bikauli itu bisa diucapkan secara lahiriah, bisa saja bikauli diucapkan secara ruhaniyah. Kalame lebet niku ya napa sih? Kalame lebet, fal ya'mal amalan sholihan, adalah patuh terhadap undang-undangnya Allah. Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Bentuknya apa? Ani'budullaha wastanibut taghut. Bentuknya kita menjalankan perintahnya apa? Tidak akan pernah menyembah kecuali hanya pada satu. Mana yang dilarang? Wastanibut taghut. Jenengan kali kula meninggalkan iman selain Allah dalam hal apapun. Hati nek jasmani sudah jenengan, bentuknya jenengan iman, wujudnya iman, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nggih. Lanjut, tasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah semuanya, kami mohon maaf karena jam sudah mulai habis. Sesuai peraturan tadi 1 jam laki 1 jam perempuan. Izin Gus, ini ada pertanyaan dari netizen Jamal Hikmah WA kepada kami. Yang pertama, sholat sunnah seperti sholat malam, sholat witir, duha dan sholat sunnahnya pada saat Isra Mi'raj disunahkan untuk umat Rasulullah tapi tetap wajib untuk Rasulullah. Pertanyaannya, bolehkah kalau kita anggap sholat sunnah itu wajib? Ini yang kedua Gus, saya sebagai takmir yang muda dan kami ini kepingin menjadi penyiar
siar agama di Masjid Al-Hikmah Kebonsari, Gus. Kadang-kadang kami ini suatu saat mengadakan acara seperti siar ini kan Isra Mi'raj dan lain-lain itu pasti Gus ngapunten membutuhkan biaya yang banyak. Kadang-kadang kami itu bagaimana dalam pro kontra, apa hukumnya uang masjid untuk acara siar, untuk acara keagamaan yang di dalam masjid dan untuk sesuatu untuk ke masyarakat. Kadang-kadang kami juga dilema, Gus. Apakah saya ini harus sabar bagaimana menjadi pejuang-pejuang masjid itu agar tetap sabar dan ikhlas untuk menjadi pengurus masjid. Tapi di satu sisi kadang-kadang ada di takmiran itu kan pro kontra, Gus. Ini pemborosan. Ini saya hanya tanya apa hukumnya uang masjid untuk acara kayak begini untuk siar atau apapun. Jadi kami sebagai pengurus yang dalam notabene untuk acara-acara begini itu kedepannya tenang, Gus. Antara itu, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat sunnah kita wajibkan boleh manakala individu. Hukum wajib boleh, akan tetapi letak bolehnya apabila kita kembalikan pada diri sendiri. Menurut kami malah penting untuk menunjang istihad jenengan datang Allah. Seperti kanjeng Nabi sholat lail itu wajib bagi beliaunya. Padahal untuk kita sunnah. Kalau mewajibkan untuk diri sendiri, monggo rapopo. Bon, satu. Nomor dua tentang uang masjid. Ya. Kulo yakin sebagai donatur atau orang yang berjariah untuk kemaslahatan mas. Lah di dalam maslahah ini macam-macam, biro-biro kata. Ono maslahah dalam hal pembangunan, ono maslahah dalam hal penunjang alat-alat elektronik, ada kemaslahatan dalam hal syiar, dan itu tidak bisa lepas dari finansial, Pak Bu. Kalau kami sih fleksibel aja, Pak Bu. Selama itu tidak ada kepentingan pribadi, monggo. Rapopo. Ini kalau kami mengambil dari makalah antara pro dan kontra di dalam ulama. Memang ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Harus berupa fisik. Harus berupa fisik. Ada yang mengatakan boleh sepanjang itu ada kepentingan secara umum, makanya disebut syiar. Contoh lagi, kita akan membentuk satu lembaga pendidikan formal terhadap anak di usia dini. Misalkan di situ ada kelas-kelas ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan ini juga membutuhkan finansial dana yang besar. Kita mendatangkan guru, Pak. Termasuk guru ilmu alat, guru ilmu fikih, guru ilmu apapun, supaya kita ketika mencetak anak-anak kita di usia dini betul-betul menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Dan itu tidak lepas dari finansial. Bahasa kula fleksibel mawon, sepanjang tidak untuk diri kepentingan pribadi, artinya untuk syiar, menunjang tentang syiarnya Islam, mengapa tidak diperbolehkan? Wong Rasulullah ketika saat sebelum berperang itu butuh alat namanya pedang. Pedang. Lah untuk mendapatkan pedang atau senjata, lepas enggak dengan finansial? Enggak bisa. Enggak apa-apalah, Pak, menurut kami. Apalagi kalau menurut pandangan hakikat, wah lebih ke dalam lagi nanti. Mungkin ini yang jenengan tidak cukup hanya mendengarkan bilisan, tapi kudu harus ada hujah, ya dah? Ada hujah, hadisnya itu ada yang mana, coro kitab itu kitab apa, lagi itu toh. Ini harus kita siapkan.
Bapak Ibu hadirin yang jelas di situ memang khilaf ya, memang khilaf, tinggal kita memakai pendapat yang mana. Kalau pendapat yang wirai lo ya, ngertos wirai nggih, sing paling ngati-ngati, gak wani uang itu dikeluarkan kecuali ada urusan-urusan yang ada kaitannya dengan pembangunan. Lah nek koyok ngeten jalan mboten nek untuk pembangunan aja mboten jalan. Makanya kita kalau menurut kami ya melihat zaman kita nggak sama dengan zaman dulu, Pak. Nggak sama. Ya sudah kita ambil di tengah-tengah aja. Sepanjang itu tidak ada kepentingan pribadi alias ada kaitannya syiar Islam, monggo kerso. Mekaten nggih. Monggo ditutup doa mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan pagi hari ini yang Allah tuangkan semoga menjadi ilmu ingkang bermanfaat terhadap kita. Lahumul Fatihah.